Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D3 ingin mempresentasikan hasil praktik mandiri kami, yaitu proyek formulasi dan evaluasi sedan gel aloe vera. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Tahap pertama yaitu pemilihan bahan. Bahan yang kami gunakan yaitu aloe vera, karbopol, aquades, jojoba oil, gliserin, metil paraben, propil paraben, etanol 96%, essence, dan TEA. Alasan kami menggunakan bahan tersebut yaitu aloe vera digunakan sebagai zat aktif utama karena memiliki efek melembabkan, menenangkan kulit, antiinflamasi, dan membantu penyembuhan iritasi ringan. Aloe vera juga kaya akan polisakarida yang mendukung hidrasi kulit. Kemudian penggunaan karbopol yaitu sebagai basis gel karena mampu membentuk gel yang jernih, stabil, dan memiliki viskositas baik pada konsentrasi rendah. Karbopol juga memberikan sensasi dingin dan nyaman saat diaplikasikan. Kemudian aquades digunakan sebagai pelarut utama untuk melarutkan bahan-bahan hidrofilik serta membantu membentukkan matriks gel yang homogen dan stabil. Kemudian yaitu jojoba oil dipilih sebagai zat aktif pendukung karena sifatnya yang mirip sebum alami kulit sehingga mudah diserap, melembabkan tanpa menyumbat pori, serta membantu memperbaiki skin barrier. Selanjutnya yaitu gliserin yang digunakan sebagai humektan yang mampu menarik dan mempertahankan kelembapan kulit sehingga meningkatkan efek hidrasi dari sediaan gel. Berikutnya ada metilparaben, dipilih sebagai pengawet antimikroba yang efektif terhadap bakteri untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam sediaan berbasis air. Selanjutnya ada propilparaben, digunakan bersama metilparaben untuk memberikan efek pengawetan spektrum yang luas, khususnya terhadap jamur dan ragi, sehingga stabilitas sediaan lebih terjamin. Kemudian ada etanol 96%, berfungsi sebagai pelarut dan zat aktif tambahan dengan efek antiseptik ringan, membantu melarutkan pengawet dan esens, serta memberikan sensasi segar saat digunakan. Lalu kemudian ada essence, digunakan sebagai pengharum untuk meningkatkan akseptabilitas dan kenyamanan penggunaan oleh konsumen. Dan yang terakhir ada TEA. TEA digunakan sebagai pengatur pH dan penetral karbopol, sehingga membentuk struktur gel yang optimal dan menghasilkan viskositas yang sesuai serta pH yang aman bagi kulit. Kemudian ada metode pembuatan. Pertama dibuat fase air, ditimbang aloe vera 0,4 gram, karbopol reo hidro sebanyak 0,7 gram, dan aquades 53,68 ml. Setelah itu dicampur aloe vera dan aquades di dalam gelas beker, kemudian diaduk menggunakan alat ultraturaks. Setelah tercampur kedua bahan, dimasukkan karbopol reo hidro sedikit demi sedikit. Jika ada gumpalan pada karbopol, dihaluskan menggunakan batang pengaduk. Kemudian pembuatan fase minyak. Ditimbang jojoba oil sebanyak 0,5 gram, metil paraben sebanyak 0,4 gram, dan propil paraben sebanyak 0,04 gram. Dilarutkan ketiga bahan menggunakan etanol 96% sebanyak 146 ml. Setelah itu diaduk secara manual hingga semua bahan tercampur dan larut dengan sempurna. Setelah itu pada tahap pencampuran dimasukkan fase minyak ke dalam fase air dan ditambahkan gliserin sebanyak 6 gram. Lalu diaduk hingga homogen, ditambahkan essence secukupnya, dan juga ditambahkan TEA secukupnya. Apabila kekentalan belum sesuai yang diinginkan, dapat ditambah dengan TEA. Setelah ditambah TEA, diaduk hingga homogen, kemudian gel dimasukkan ke dalam kemasan. Bahan yang digunakan atau dosis yang digunakan untuk pembuatan gel aloe vera yaitu aloe vera dengan kuantitas dalam satu batch produknya itu 0,04 gram sebagai zat aktif, karbopol reo hidro sebanyak 0,7 gram sebagai basis gel, aquades 53,68 ml sebagai solvent,
jojoba oil 0,5 gram sebagai zat aktif, dan gliserin 6 gram sebagai solvent. Selanjutnya metil paraben sebanyak 0,4 gram sebagai pengawet antimikroba, dan propil paraben 0,04 gram sebagai pengawet antimikroba, etanol 96% sebanyak 146 ml sebagai zat aktif, esen secukupnya, fungsinya untuk pengharum pada gel aloe vera, dan TEA secukupnya, fungsinya sebagai peningkat vikositas dan pengaturan pH. Selanjutnya adalah desain kemasan. Keterangan yang harus ada pada kemasan, yang pertama ada nama produk, yang kedua ada merek atau brand, yang ketiga ada komposisi, yang keempat ada manfaat dan kegunaan, yang kelima ada cara penggunaan, yang keenam ada peringatan dan perhatian, yang ketujuh ada isi bersih, yang kedelapan ada tanggal kadaluarsa, yang kesembilan ada nomor izin edar atau BPOM, yang kesepuluh ada nomor barcode dan simbol kemasan, yang ke-11 ada nama dan alamat produsen, dan yang terakhir ada logo halal, bahan kemasan, dan daur ulang. Oke, jadi untuk produk yang dihasilkan oleh kelompok kami menunjukkan warna yang jernih namun masih terdapat gumpalan pada basis gelnya sehingga homogenitas sediaannya belum sepenuhnya optimal. Adanya tekstur dari karbopol yang tidak merata karena belum terdispersi sempurna pada saat proses pembuatan di fase airnya. Hal ini dapat disebabkan pada saat proses pemasukan karbopol itu dalam kondisi yang belum halus serta adanya pemanasan pada fase air yang mana seharusnya itu tidak dilakukan. Overall secara visual sediaan gel yang dihasilkan dalam kondisi yang baik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.